Selamat pagi, saya Muhammad Agus Karmadi, dosen program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah vulkanologi yang saya ampuh. Pada mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 3. Dengan kode mata kuliah Geo 6116 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang gunung api, proses pembentukannya, bentuk dan struktur gunung api, penyelidikan gunung api, dan mitigasi bahaya gunung api, terutama di Indonesia dengan segala aspek yang terkait di dalamnya. Kurikulum mata kuliah ini berdasarkan outcome based education dengan CPL mata kuliah sebagai berikut. CPL 1, bertakwa, beretika, bertanggung jawab, dan adaptif. CPL 4, belajar mandiri dan sepanjang hayat, bekerja sama lintas disiplin ilmu. CPL 5, kemampuan matematika, fisika, dan kimia berperan fundamental dalam analisis serta pengembangan geologi, mencakup berbagai disiplin ilmu. CPL 9, menerapkan metode ilmiah guna eksplorasi sumber daya, pengurangan risiko bencana, serta pelestarian lingkungan. CPL ini dituangkan di dalam CPMK, yaitu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, CPMK pertama, mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan pengertian gunung api, bagaimana hubungannya dengan ilmu lain, kegunaan studi vulkanologi baik secara umum maupun khusus, serta bagaimana proses pembentukan gunung api. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tipe dan bentuk gunung api, tipe erupsi gunung api, serta endapan piroklastik. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai endapan aliran piroklastik surge, dan lava. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bahaya dan bencana gunung api, memahami dan bagaimana menerapkan peta kawasan rawan bencana gunung api, serta mengerti dan memahami batuan piroklastik. CPMK 5, mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan mengenai vulkanostratigrafi, pemantauan gunung api dan mitigasi bencana gunung api, dan bagaimana mengaplikasikannya. Adapun materi perkuliahan yang saya berikan di dalam satu semester ini, yang pertama pengetahuan umum tentang gunung api, bahaya dan manfaat gunung api bagi manusia. Kemudian yang kedua pembentukan gunung api, yang ketiga tipe dan bentuk gunung api, yang keempat erupsi gunung api, kelima endapan piroklastik gunung api, yang keenam endapan aliran piroklastik gunung api, yang ketujuh endapan aliran piroklastik surge gunung api, yang kedelapan lava gunung api, yang kesembilan bahaya dan bencana gunung api, kesepuluh peta kawasan rawan bencana gunung api, yang ke-11 batuan piroklastika gunung api, ke-12 vulkanostratigrafi gunung api, yang ke-13 pemantauan dan pengamatan gunung api, dan yang ke-14 mitigasi bencana gunung api. Nah, di samping 14 mata kuliah yang diberikan ini, terdapat evaluasi yang diberikan setelah pertemuan ke-7, yaitu evaluasi tengah semester, dan dilanjutkan dengan evaluasi terakhir, yaitu evaluasi akhir semester yang diberikan setelah pertemuan ke-14. Perkuliahan ini dilaksanakan secara blended learning dari maksimal 20% secara daring dan 80% secara luring atau tatap muka. Perkuliahan tatap muka atau luring dilaksanakan di kelas dengan cara interaktif antara dosen dan mahasiswa dengan diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya.
Adapun penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah vulkanologi ini, yang pertama yaitu jumlah kehadiran minimal 60% dari jumlah total pertemuan selama 16 kali pertemuan. Yang kedua, sistem penilaian yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas 15%, tugas ini bisa saja kuis atau tugas-tugas lainnya. Kemudian ETS atau evaluasi tengah semester itu sebesar 35% dan evaluasi akhir semester sebesar 40%. Demikian pemaparan tentang mata kuliah vulkanologi ini. Selanjutnya akan dijelaskan pertemuan mata kuliah tentang erupsi gunung api secara luring atau tatap muka. Selamat mengikuti. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Kita berjumpa lagi pada perkuliahan pagi hari ini, yaitu kuliah vulkanologi, yang mana pada pertemuan yang pada hari ini kita akan membahas tentang erupsi gunung api. Ya, erupsi gunung api ini merupakan pertemuan yang keempat. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan yang ketiga tentang bentuk dan tipe dari gunung api. Nah, hari ini Bapak coba menjelaskan tentang erupsi gunung api. Ya, semuanya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pagi hari ini? Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Saya akan coba menjelaskan tentang erupsi gunung api. Oke, apa sih erupsi gunung api itu? Gitu ya. Coba di sini. Jadi yang dimaksud dengan erupsi gunung api adalah peristiwa penerobosan magma ke permukaan bumi. Jadi seperti diketahui bahwa di dalam bumi kita ini kan ada yang kita kenal dengan beberapa lapisan. Ada dapur magma, kemudian ada mantel, kemudian juga ada kerak bumi. Nah, jadi penerobosan magma yang ke permukaan bumi, yang keluar ke permukaan bumi ini yang kita namakan sebagai erupsi gunung api. Nah, ada 3 tipe jenis erupsi gunung api. Yang pertama adalah tipe atau jenis magmatik, kemudian phreatomagmatik, dan juga freatik. Nah, jadi ada 3 jenis dari erupsi itu. Kemudian dari erupsi gunung api itu juga mempunyai sifat. Selain dia punya jenis, dan dia juga punya sifat. Sifatnya yang pertama yang kita kenal dengan sifat yang bersifat eksplosif. Ya, apa itu bersifat eksplosif? Yaitu sifat erupsi yang disertai dengan tekanan gas dan ledakan yang sangat dahsyat. Mungkin kalau kalian pernah melihat atau mendengar berita-berita tentang letusan gunung api yang letusannya itu diledakkan, materialnya dilontarkan, itu yang kita kenal sebagai erupsi gunung api yang bersifat erupsif, gitu ya. Kemudian ada yang bersifat efusif. Efusif itu dengan bahasa lainnya dia mengalir. Ya, dia mengalir, keluar magmanya itu keluar, kemudian dia mengalir melewati lubang kepundan yang ada di gunung api. Dia kemudian mengalir. Nah, itu yang bersifat efusif. Nah, kemudian ada tipe atau sifat yang ketiga, yaitu mempunyai sifat campuran. Jadi campuran antara yang eksplosif dan yang efusif. Kedua-duanya ada. Dia bersifat eksplosif, dilontarkan tadi, kemudian diikuti lagi dengan ada yang efusif. Nah, sekarang kita juga sering melihat ada beberapa berita tentang aktivitas gunung api ini, gitu ya. Itu yang kita namakan sebagai erupsi gunung api. Nah, tadi kita mengenal ada erupsi yang bersifat jenisnya erupsi magmatik. Nah, kalau yang magmatik ini artinya yang dikeluarkan itu magmanya. Ya, magma utuh yang dikeluarkan, dia mengalir, atau dia yang diledakkan tadi, itu dia magmatik. Sedangkan yang phreatomagmatik itu dia percampuran antara air dengan magma. Sedangkan yang freatik itu dia yang ada material airnya saja, atau air-air yang berasal dari dalam bumi, gitu ya. Itu yang dinamakan sebagai erupsi gunung api. Nah, kemudian tadi kita juga mengenal sifat erupsi dari gunung api. Ya.
Erupsi atau letusan gunung api, kegiatan menerobos magma ke permukaan bumi. Nah, ada yang bersifat eksplosif. Ya, erupsinya bersifat itu terjadi jika letusan disertai dengan tekanan yang kuat. Nah, tekanan yang kuat itu berasal dari mana? Yaitu dari kandungan gas yang ada di dalam magmanya itu sendiri. Gitu ya. Jadi kandungan gas yang banyak sama juga seperti kalau saya kasih contoh misalnya kalian membeli balon yang diisi dengan gas hidrogen. Beda dengan kalau ya hampir sama sih letusannya sama seperti kalau ditiup biasa, ledakannya kan pasti berbeda. Berbahaya yang lebih berbahaya kalau diisi dengan yang hidrogen karena dia menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat, bahkan bisa menimbulkan korban, gitu ya. Kalau diisi dengan tiupan biasa kan tidak menimbulkan korban. Nah, itu yang bersifat eksplosif karena banyak mengandung gas tadi itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu erupsi yang bersifat efusif yang terjadi jika letusan dengan gas yang lemah. Jadi kandungan gas yang ada di dalam magmanya tadi itu sangat kecil. Ya, sangat kecil sehingga dia mempunyai letusannya sangat lemah gitu ya, bersifat efusif sehingga tidak terjadi ledakan kuat, yang terjadi adalah leleran. Jadi dia magma itu keluar, terdorong kemudian keluar mengalir di permukaan. Dari kawahnya tadi atau lubang kepundan tadi dia mengalir di lereng-lereng gunungnya. Nah, mungkin kan sering lihat ya, kalau ada yang mengalir merah gitu ya, itu terjadi letusan yang kita sebut sifatnya bersifat efusif. Nah, kemudian yang campuran artinya perulangan. Nah, yang perulangan ini nanti membentuk tipe, kalau kita kemarin membahas tipe dan bentuk gunung api, nah itu salah satunya akibat dari ini sifat erupsinya. Kan ada tipe yang kerucut gitu ya. Nah, kemudian ada yang berbentuk dom dan sebagainya. Ini tergantung dari sifat-sifat erupsi. Itu ya. Nah, ini Bapak memperlihatkan gambar tentang ini salah satu contoh erupsi gunung api yang ada di Filipina ya. Ini kejadiannya di tahun 2020 yaitu Gunung Api Taal. Gunung Api Taal ini yang terjadi di Filipina. Jadi material magmanya ini yang dilontarkan, berarti kalau lihat letusan yang seperti ini masuk kategori letusan yang apa? Eksplosif. Tadi jenisnya yang magma saja yang diletuskan bersifat, berarti dia yang bersifat apa jenisnya yang magmatik, gitu ya, jenisnya magmatik. Ya. Nah, itu kalau yang di Filipina, kemudian kita lihat juga, nah ini di daerah Sulawesi Utara, Gunung Api Karangetan. Ada yang orang Sulawesi? Enggak ada. Nah, enggak ada. Semuanya orang Bogor ya? Atau ada di luar Bogor? Kalau Bogor yang terkenal gunung apa? Gunung Salak dengan Gede Pangrango. Oke, gitu ya. Kita sebagai geologi harus mengenal sifat-sifat dari gunung api yang ada di daerah kita, gitu ya. Nah, Karangetan mengeluarkan lava pijar. Nah, ini lava pijar ini keluar, ini berarti dia, kalau dia mengalir seperti ini berarti dia bersifat efusif, gitu ya. Tapi ini juga ada yang bercampur, ada juga yang dilontarkan, tapi juga ada yang mengalir. Ya, yang mengalir artinya bisa saja karena dia bentuk gunung apinya ini dia kerucut, berarti dia terjadi karena ada dua proses yang tadi itu erupsinya. Ada yang dilontarkan atau yang eksplosif dan juga ada yang mengalir. Gitu ya, dia yang mengalir. Ini salah satu contoh gunung api Karangetan yang ada di Sulawesi Utara, gitu ya. Kemudian, nah enaknya belajar gunung api itu kita jadi contoh-contohnya banyak gitu ya, dan langsung melihat gambar-gambar yang ada di video gitu ya. Nah, ini juga salah satu erupsi yang campuran tadi, ada yang mengalir, kemudian juga ada yang diledakkan. Ini yang tadi yang bersifat eksplosif, ini yang bersifat eksplosif. Ini salah satu contoh, maaf tidak ada gunung apinya ya di mana, tapi ini merupakan bukti bahwa ledakannya itu sangat dahsyat, gitu ya. Ini letusan gunung api. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sumber erupsi gunung api itu dari mana? Yaitu dari magma tadi ini yang berasal dari magma di sini. Magma dia melalui rekan-rekahan, ya, rekan-rekahan, kemudian ada yang rekahannya langsung ke lubang kepundannya dari gunung apinya, tapi ada juga melalui erupsi samping namanya. Mungkin kalau kita lihat di Gunung Salak itu yang agak ke arah kalau sana selatan, ke sana itu barat daya. Ya, arah barat daya itu ada seperti yang pundak gunung kecil gitu. Nah, itu adalah salah satu bukti kalau di situ mungkin dulunya pernah ada erupsi samping.
Ya, nah erupsi. Nah kemudian ada yang mengalir. Nah yang mengalir ini yang tadi yang bersifat evosif, yang ini dia yang bersifat eksplosif. Nah dari dapur magma itu eksplosif dan evosif nanti tergantung dari kandungan gas yang tersimpan di dalam magmanya itu sendiri, ya dalam magmanya, gitu ya. Sama juga kalau kita sakit perut gitu kan, terus kebanyak gas di sini kan nggak enak gitu ya. Nah itu sama juga. Sebenarnya bumi kita itu ibaratnya seperti tubuh kita, nggak jauh berbeda. Ya, darah kita kan, darah manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang kental, ada juga yang encer kan. Kalau yang encer begitu kena luka langsung keluar ngalir gitu kan, seperti yang itu. Ada juga yang kental. Kalau kental kan keluar langsung membeku gitu ya. Nah, itu yang seperti itu. Kemudian ini letusan Gunung Batur. Di mana Gunung Batur? Yo. Ada yang tahu Gunung Batur di mana? Ini ada di salah satu pulau yang terkenal di Indonesia. Di pulau mana? Gunung Batur. Orang luar negeri lebih mengenal pulau ini ketimbang Indonesia. Pulau Bali. Di Pulau Bali itu ada salah satu namanya Gunung Batur. Selain Gunung Batur ada Gunung Agung. Ya, di Bali itu ada 2 gunung yang besar yang sangat indah kalau kita ke sana. Tapi di balik keindahannya itu juga ada bahaya yang mengancam. Ya ini salah satu letusan Gunung Batur. Ini juga masih yang bersifat eksplosif. Ya bersifat eksplosif. Nah ini juga ada contoh saja ini gunung api Rudolf di Alaska. Letusannya itu eksplosifnya hingga membuat seperti ledakan bom atom. Ya, seperti ledakan bom atom ini. Jadi ada seperti yang melebar di atasnya gitu. Nah ini nanti debu-debu ini yang terlontarkan ini kalau dia halus itu dia akan menyebar kemana-mana. Makanya kalau ada ceritanya letusan pernah tahu Gunung Tambora? Ada di mana? Nah, Tambora. Ada di Indonesia Timur. Di mana Tambora? Di NTB, di Nusa Tenggara sana, ya. Nah, itu letusan Tambora tahun berapa? Nah, ditanya lagi nih tahun berapa letusan yang paling dahsyat. Itu membuat sebagian permukaan bumi itu menjadi gelap. Kekalahan perangnya Napoleon salah satunya akibat letusan itu. Karena banyak pasukannya itu banyak terserang penyakit. Menurut ceritanya seperti itu, gitu yang saya pernah tahu gitu ya. Tapi nanti silahkan kalian coba cek benar nggak kejadiannya seperti itu. Nah ini salah satu contoh gambar yang saya ambil juga dari ini Kawah Ijen, ya. Ini danaunya atau kawahnya ini dia terisi oleh air. Nah inilah tadi kalau misalnya ini terjadi letusan yang membawa material-material yang ada di sini, itu yang tadi kita namakan sebagai erupsinya phreatomagmatik. Ya, phreatomagmatik tadi itu kan ada material-material yang bukan ada dari situ dia keluar, ya, phreato. Nah ini kemudian contoh kaldera. Nah ini bukan di Indonesia, ini ada di luar sana. Ya, saya nggak dapat namanya apa ini. Coba bayangkan betapa luasnya kaldera ini hampir sama seperti di Toba. Ya hampir sama dengan di Toba. Ini. Jadi ada pulau kecilnya di tengahnya. Nanti bagaimana bentuk Toba itu ada Pulau Samosir. Nanti pembahasan di terakhir saya jelaskan. Ya kalau di kaldera Toba itu ada pulau kecil gitu ya. Beda dengan kalau yang di kaldera Bromo gitu ya, atau juga kaldera Tambora. Tambora juga menjadi kaldera. Beda juga dengan kaldera Krakatau. Teman Krakatau kan terisi oleh air laut, tertutupi gitu. Karena dia merupakan gunung api yang ada di laut. Ya, gunung api yang ada di laut. Kalau ini kan dia ada di darat. Nah, ini kemudian contoh dari Cauldron tadi, nah, nerakanya dunia katanya. Jadi di dalamnya itu masih pijar, ya masih panas gini, masih terlihat magma pijarnya itu terus keluar gitu. Tapi dia hanya terakumulasi di sini saja, dia tidak keluar kemana-mana, karena dihalangi tadi oleh ring dike tadi itu, ring dike system tadi itu, ya. Tapi lama-lama mungkin kalau ini terus lama naik penuh, mungkin juga lama-lama juga akan
Melebar itu apa ya istilahnya? Meluber gitu ya, meluber keluar. Kalau dia volumenya terus bertambah gitu ya, terus bertambah. Atau juga mungkin di samping dike sistemnya tadi itu dia ada rekahan gitu kan. Mungkin juga ada celah dia bisa lewat dari samping itu atau celah-celah itu. Ya. Ini contoh yang lain. Nah ini di kawasan Asia Tengah. Ini di gerbang neraka tuh yang tadi saya bilang menjadi gerbangnya neraka itu. Ini di Turkmenistan yang ada di Eropa ya, Turkmenistan ya. Asia atau Eropa? Masuk Asia kan, masuk benua Asia dia kan Turkmenistan. Ini kan pecahan dari Uni Soviet dulunya. Ada Turkmenistan, ada Uzbekistan dan seterusnya. Nah ini salah satu bentuk dari tadi cauldron tadi itu. Dia yang ini bahkan dia terus-terusan yang batuan yang di sampingnya itu bercampur dengan magma yang masih panas tadi dia akan melebur. Dia melebur menjadi magma-magma yang tercampur di situ. Nah ini salah satu contoh gitu ya. Kemudian nah ini tadi yang kawah Ijen yang ada di Gunung Ijen, ya ini juga kawahnya airnya ini kadang-kadang juga bisa bersifat asam. Nah, tergantung dari nanti kandungan gas-gas atau unsur-unsur yang ada di danau itu. Hanya kalau ke sini hati-hati. Tidak boleh langsung main cuci muka. Kalau main cuci muka, tiba-tiba mukanya jadi berubah menjadi putih nanti. Kan jadi zombie. Karena kena air asam kan, sama seperti kalau orang-orang yang kena air asam itu kan tahu sendiri kan pasti melepuh gitu ya. Jadi hati-hati dengan kandungan air yang ada di danau-danau seperti ini yang ada di kawah-kawah gunung api. Hati-hati kalau misalnya kayak di Galunggung. Galunggung kan juga ada danau kawahnya seperti ini. Atau di Ijen ini. Ijen ini pada saat dulu dia meletus itu korban jiwanya banyak. Karena dia banyak mengeluarkan gas beracun. Masyarakat yang ada di sekitarnya terkena gas beracun tadi itu. Satu jatuh tidak menyadarkan diri, yang temannya ingin bantu. Pada saat dia bantu terhirup lagi karena gas beracun itu tidak tinggi dia. Biasanya ada sekitar 1 meteran gitu. Dia hanya rendah gitu. Pada saat kita bantu kita terhirup lagi, makanya kita menjadi meninggal atau tewas karena kena gas beracun. Kemudian ini Tangkuban Perahu. Sudah sering ke sana. Tangkuban Perahu ada di mana? Di Bandung. Apa sih di Bandung? Tangkuban Perahu di Bandung. Di Bandung ada gunung api. Ayo, tepatnya di mana lah Tangkuban Perahu? Bukan di Bandungnya. Di utaranya Bandung. Daerahnya namanya? Masa Sumedang? Ayo. Subang atau dia Subang, tapi dia tepatnya daerahnya namanya Lembang. Nah. Ya. Kemudian ini Kawah Telaga Bodas. Di mana nih Kawah Telaga Bodas? Gunung Telaga Bodas. Masih di daerah Bandung juga, tapi bukan Bandungnya. Ada yang tahu? Kawah Putih. Berarti di daerah selatan. Benar ada Kawah Putihnya. Ciwidey terus ke sana. Iya kan? Saya ngajarin itu terus mau nggak mau kan harus. Nah itu tadi kaldera Tengger ya. Ini kaldera Tengger bagian dari Bromo tadi itu juga. Nah ini ada gunung-gunung yang berbentuk kerucut-kerucut baru lagi. Ya. Kaldera Tengger. Atau juga ini kaldera Bromo. Ada yang bilang kaldera Bromo, ada yang bilang kaldera Tengger. Karena ada suku Tenggernya. Makanya bilang tadi kalau gunungnya secara keseluruhan kita kenalnya sebagai Gunung Bromo, Gunung Api Bromo. Gitu. Ya, kan sama gunung apinya dengan yang tadi. Gitu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai erupsi gunung api tadi? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Aziza Maulida Nur Aini. Aziza. Ya. Izin bertanya Bapak, kalau misalkan tentang Kawah Ratu yang hasil dari produk Gunung Salak itu boleh dijelaskan nggak? Soalnya kan saya pernah ke Kawah Ratu, pernah melihat yang meletup-meletup itu loh, Bapak, lumpurnya meletup-meletup. Oke. Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih ya pertanyaannya baik sekali. Jadi memang kalau kita ke kawah gunung api di beberapa tempat seperti sebenarnya kalau seperti di mana tadi?
contohnya yang seperti di Tangkuban Perahu ini juga sebenarnya ada juga bagian seperti yang tadi Azizah tanya ya. Ada juga yang lumpur yang meletup-letup gitu kan. Ya, nah itu sama seperti yang di Gunung Salak, yang di Kawah Ratu. Ya, di Kawah Ratu itu jadi itu bagian dari produk ini, produk gunung api juga, tapi dia ada dapur magma yang masih aktif di bawahnya. Kemudian ada kandungan lumpur yang ada di kawahnya ini tadi, kemudian terpanaskan oleh ada magma yang tadi kan masih suhunya tinggi, terpanaskan sehingga pada saat panas ini terus naik ke permukaan, sehingga lumpur yang ada di atas permukaan ini dia akan meletup. Seperti kalau kita masak bubur atau masak nasi. Kalau kita masak nasi kan panas tuh. Kemudian kan ada suka keluar. Nah yang menyebabkan letupan-letupan itu apa? Gas yang ada di dalam lumpur tadi itu. Campur gitu. Dari magma dia mulai panas, tapi di dalam kawah ini yang air bercampur lumpur yang ada di situ terpanaskan, maka dia menjadi letupan lumpur. Seperti letusan lumpur Lapindo. Nah, tapi Lapindo bukan dari magma bawahnya. Atau mungkin kalau yang lebih bagus lagi, contoh yang sangat bagus itu ada di daerah Wonosobo kalau nggak salah saya, itu di Beluduk Kuwu namanya. Pernah dengar Beluduk Kuwu? Nanti silakan coba cari Beluduk Kuwu. Itu juga sama letupan-letupan lumpur yang dihasilkan karena masih ada aktif. Lumpur ini dia keluar meletup, bahkan bisa sampai tinggi letupannya itu. Nah, nanti dia letupan itu mengalir. Bahkan letupan di Beluduk Kuwu itu menghasilkan kandungan garam. Garam yang diambil dari hasil letusan Beluduk Kuwu itu. Sama, kalau di sini kan nggak ada garamnya. Ya, kalau yang di situ. Sama di Tangkuban Perahu sebenarnya juga ada juga di beberapa tempat kawah-kawahnya. Biasanya yang letupan itu kalau dia di kawahnya itu ada mengandung airnya. Bercampur dengan lumpur yang ada di situ. Gitu. Oke. Itu ya. Oke. Makasih pertanyaannya, bagus sekali. Selanjutnya, nah ini saya ingin memperlihatkan, nah ini sejarah terbentuknya Danau Toba tadi itu. Jadi diawali dari, ini menurut Van Bemmelen ya, bukan menurut saya, tahun 39, saya hanya membaca saja. Jadi ada letusan yang sangat dahsyat di sini, formation of Batak Tumor, ini formasi batuannya Batak Tumor, explosive eruption of compositional zone Toba magma body, jadi magmanya ini terjadi letusan dahsyat ya. Kemudian development of ring fracture, jadi membentuk patahan-patahan yang membentuk seperti lingkaran gitu di gunung api purbanya ini. Nah, baru dia collapse, dia letusan ke atas, kemudian dia collapse, artinya dia jatuh runtuh. Ini jatuh runtuh, kemudian ini terbentuk danau. Dia bentuk danau, di sini ada terisi oleh air, ya. Nah, jadi kalderanya collapse and lake sediment deposit. Jadi terbentuk sedimen-sedimen yang ada di danau ini, gitu ya. Ini, nah ini yang kondisi yang sekarang. Ada Pulau Samosir, ada pulau apa gitu di tengah danaunya. Jadi, nah kemudian ini sudah dibuktikan mungkin sama peneliti-peneliti yang lain bahwa benar dulu bahwa Toba ini merupakan berasal dari gunung api purba Toba itu. Ya, jadi terbentuk beda dengan yang lain. Kalau yang Krakatau langsung yang tadi dia letus, materialnya hilang, terbawa karena dia eksplosif sangat dahsyat. Kalau ini enggak, dia letus tapi dia ambles. Jatuh lagi ke bawah. Jatuh sehingga ini tadi yang Pulau Samosir segala macam itu yang tertinggal di danaunya ini. Makanya dia berbentuk pulau-pulau kecil yang ada di Danau Toba. Oke, itu ya. Ini sekilas cerita tentang erupsi gunung api Toba purba yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, bukan oleh saya. Saya hanya menjelaskan. Ya, oke. Itu materi kita hari ini tentang erupsi gunung api. Nah, sampai ketemu lagi nanti mungkin di minggu depan mengenai materi yang berikutnya, ya, yang nanti akan dijelaskan. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan mengenai erupsi gunung api ini bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kalian. Demikian pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan mendapatkan pemahaman tentang erupsi gunung api menjadi bahan pembelajaran kalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.